Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, panitia dari Tampil. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini yang diselenggarakan oleh BIS.AI berkolaborasi dengan ID 5G Ecosystem. Sebelum acaranya dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait dan bidang lainnya setiap harinya ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti event serta komen dan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan BIS.AI lainnya seperti bootcamp, course academy terkait AI, IT, dan lainnya melalui aplikasi BIS.AI Academy yang dapat diakses melalui Android, iOS, dan lainnya. Selain itu juga, di aplikasi BIS.AI Academy terdapat fitur diskusi private, di mana Bapak Ibu dapat berdiskusi langsung bersama pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti yang pertama Masterclass dan On-Job Training Backend Intensive Program. Yang kedua Masterclass dan On-Job Training Front-End Intensive Program. Dan yang ketiga Masterclass dan On-Job Training Data Science Intensive Program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program ini dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BIS.AI Jakarta atau Bandung, maupun partner BIS.AI, serta bisa secara online jika lokasi peserta berada di luar Jakarta atau Bandung. Pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BIS.AI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silahkan daftar sebelum kehabisan, karena terbatas hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil, instagram.com/tampil. Jangan lupa juga follow sosial media BIS.AI, ada youtube.com/BIS.AI, instagram.com/BIS.AI, dan ikuti juga grup Telegram BIS.AI melalui link yang sudah tertera di public chat. Kemudian, jangan lupa berikan rating 5 dan komen positif pada Play Store Tampil dan BIS.AI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan untuk berdiskusi pada kali ini. Ya, sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jika ada gangguan suara, boleh diinterupsi ya, teman-teman sekalian. Ya. Insya Allah pada pagi ini kita akan membahas terkait implementasi sensor suara di Node MCU ya, ESP8266. Nah, sebelumnya saya di sini perkenalkan, nama saya Sony Maulana Yusuf, tim Internet of Things dari BIS.AI.
Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelumnya jika ada pertanyaan terkait materi boleh di drop di kolom public chat teman-teman sekalian. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya layarnya. Nah, teman-teman sekalian di sini insya Allah kita berdiskusi ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan silakan untuk drop di kolom chat. Kemudian jika ada pertanyaan yang bisa dijawab, insya Allah saya jawab. Tapi kalau misalkan belum bisa saya jawab, insya Allah saya tampung dulu. Nah, kemudian jika ada koreksi silahkan untuk beritahukan. Ya, seperti di judul kita akan membahas nih terkait sensor suara dengan Node MCU. Nah, jadi apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ada hardware, kemudian yang kedua ada software. Nah, hardware yang kita butuhkan diantaranya adalah ESP8266 sebagai otaknya, sebagai microcontroller. Kemudian yang kedua itu adalah sensor suara FC-04. Kemudian ada juga USB cable Type B untuk menghubungkan antara ESP8266 dengan device kita. Kemudian ada jumper dan ada breadboard atau project board. Nah, di sini kita menggunakan Arduino IDE. Ya, selanjutnya kita memakai ESP8266. Nah, di ESP8266 ini dia membutuhkan tegangan input sekitar 7-12 volt DC. Nah, kemudian di tegangan outputnya itu 3,3 volt DC. Nah, ESP8266 ini sebenarnya tegangan outputnya itu bisa 5 volt DC, tapi dia Node MCU yang terbaru. Nah, kalau misalkan yang terbaru itu ada namanya VU. VU itu adalah 5 volt DC. VU itu singkatan dari volt USB ya. Jadi teman-teman sekalian jika membutuhkan tegangan output sekitar 5 volt DC, itu beli Node MCU yang terbaru, yang versi terbaru. Kalau misalkan yang ditampilkan ini versi yang lama ya, sehingga dia tegangan output 3,3 volt DC. Nah, ini penting karena beberapa sensor dan beberapa aktuator, beberapa output ya, itu membutuhkan tegangan 5 volt DC. Nah, jadi kalau misalkan di antara teman-teman ingin membuat project yang tegangan outputnya itu 5 volt DC, jangan salah beli Node MCU ya. Pokoknya lihat aja kalau misalkan Node MCU-nya ada yang VU, berarti dia itu keluaran terbaru, seperti itu. Kemudian di sini terdapat total pin itu 30 ya. Di sini ada analog output, kemudian ada digital output. Nah, di analog output ini Node MCU sayangnya cuma satu ya, cuma satu analog output. Nah, kalau misalkan digital outputnya itu banyak. Nah, di sini terdapat salah satu kekurangan dari ESP8266 dibandingkan dengan ESP32. ESP8266 atau Node MCU itu memiliki analog output hanya satu ya. Sedangkan ESP32 itu lebih dari
5 ya. Jadi banyak kalau misalkan teman-teman ingin membuat project yang outputnya itu, yang inputnya itu analog, itu lebih baik ESP32 ya, karena memang dia memiliki analog output banyak seperti itu. Nah, kemudian di sini di implementasi sensor suara kita hanya membutuhkan digital output, kemudian pin 3 volt dan pin ground, hanya itu ya, hanya itu. Nah, ESP8266 ini memiliki kelebihan, yaitu hemat daya, kemudian ada WiFi modulnya nih, ada WiFi modulnya. Nah, sebenarnya ESP8266 itu adalah nama modul WiFi-nya ya, nama modul WiFi. Tapi kalau misalkan seperti ini, board yang ini semuanya secara keseluruhan itu namanya non-MCU. Nah, makanya kelebihan dari Node MCU ini memiliki modul ESP8266 atau modul WiFi. Nah, dengan demikian dia bisa dikendalikan secara jarak jauh. Tapi membutuhkan web service dan lain-lain. Kemudian ESP8266 atau Node MCU ini harganya relatif terjangkau. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi dengan ESP32, nah ESP32 itu harganya lumayan agak lebih mahal dibandingkan Node MCU. Nah, makanya jika ingin membeli microcontroller itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan projectnya itu tidak terlalu rumit atau buat pemula, itu ESP8266 ini direkomendasikan. Kalau misalkan projectnya agak rumit dan membutuhkan banyak analog output, itu ESP32 sangat direkomendasikan seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait sensor suara atau nomor seriesnya itu FC-04. Nah, sensor ini adalah sensor yang mengubah besaran suara menjadi listrik. Nah, dari mana? Dari mikrofon ya, mikrofon yang paling kiri nih. Nah, ini adalah mikrofon. Nah, jadi kalau misalkan ada suara masuk, dia akan menerima gelombang suara tersebut dan akan menggetarkan membrannya. Nah, sehingga ketika getaran membran itu terisi, maka dia akan mengubah chipset LM393. Nah, ini adalah pengubah besaran ya, yang menjadi akhirnya adalah menjadi besaran listrik. Nah, kemudian di sini di sensor suara FC04 ini terdapat 3 pin. Ada pin VCC sebagai input tegangan ya. Kemudian ada pin ground sebagai output tegangan. Kemudian ada pin output ya. Nah, ini adalah pin, dia hanya bisa menghasilkan output itu high dan low, 1 atau 0. Kemudian di sensor suara FC04 ini dia mempunyai 2 LED indikator. Yang atas dia ada power LED. Si sensor suara ini sudah terhubung dengan device atau dengan ESP, maka ini akan menyala. Nah, kemudian ada power indikator. Jadi kalau misal suaranya itu sensor suara, maka sound indikator ini akan menyala. Sound indikator ini akan menyala. Power LED itu warna, dan sound indikator itu warna hijau ya.
Nah, kemudian di sini juga ada chipset LM393 seperti yang saya jelaskan tadi. Ini berfungsi untuk mengubah besaran suara menjadi besaran cek cek. Ya, tadi sampai chipset LM393 ya. Nah, jadi chipset LM393 ini berfungsi untuk mengubah besaran suara menjadi besaran listrik. Kemudian besaran tersebut akan ditransfer melalui output ini, pin output ini ke si microcontroller. Nah, kemudian di sensor suara ini juga dia mempunyai potentiometer untuk mengatur sensitivitas. Nah, ini adalah potentiometer ya, yang kotak biru ini. Nah, dia kalau misalkan diputar ke kiri, dia akan lebih sensitif seperti itu. Nah, kemudian di ini juga dia mempunyai membran. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa membran ini berfungsi untuk getaran ya, yang asalnya sensor suara, dia akan dipertemukan ya, dipertemukan dengan membran, kemudian dia akan benar. Nah, getaran itu akan diubah nih oleh LM393 seperti itu. Nah, ini penjelasan terkait sensor suara. Selanjutnya di sini kita membutuhkan jumper ya, membutuhkan jumper. Nah, sebenarnya di jumper ini dia 3 jenis, ada male to male pertama, kemudian yang kedua ada male. Di sini jam beda beda. Kalau saya di sini memakai beda gitu, tiap orang project atau rangkaian atau pengkabelannya atau wiringnya itu beda-beda gitu. Tapi tetap sama sih, tetap sama untuk wiringnya. Nah, kemudian kita membutuhkan juga USB cable Type B ya. Nah, selain itu kita juga membutuhkan project board. Nah, project board. Nah, project board ini dibutuhkan sesuai jumpernya sih, sesuai jumper. Kalau misalkan jumpernya itu bisa menghubungkan antara si sensor dengan si microcontroller secara langsung, itu tidak perlu project board gitu. Nah, makanya jumper ini ya seperti yang saya jelaskan tadi sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, terkait dengan jumper, nah di sini FC04 kan tadi ada pin out ya, pin out. Nah, ini
Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sebentar. Nah, mungkin saya ulang dari jumper ya. Karena tadi takutnya nggak ke record atau nggak mic-nya nggak terhubung. Nah, di sini kita membutuhkan jumper juga nih. Kita membutuhkan jumper. Nah, jumper itu ada 3 jenis. Ada male to male, ada female to female, dan ada male to female. Nah, kita di sini tidak merincikan apa yang digunakan karena jumper ini sesuai kebutuhan kita. Atau sesuai dengan ketersediaan dari alat-alatnya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan USB cable. Nah, yang dimana USB cable ini berfungsi untuk menghubungkan antara device kita dengan ESP82. Ya, maaf ya. Soalnya jaringannya agak terganggu juga nih. Jaringannya agak terganggu nih. Suara saya jelas? Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian selain USB cable, kita juga membutuhkan project board ya. Nah, di sini adalah rangkaian dari implementasi kita pada kali ini. Nah, sekarang FC04 itu memiliki 3 pin ya. Pin out itu dihubungkan dengan pin D1 di ESP8266. Kenapa D1? Karena dia output dari FC04 itu kan digital ya. Nah, maka kita di sini memakai pin digital ESP8266. Kemudian VCC dari FC04 itu terhubung ke 3,3 volt di ESP8266. Nah, kemudian di pin FC04 di pin ground itu terhubung dengan ESP8266 pin ground. Nah, kemudian di LED juga itu terhubung ke pin ground. Nah, di sini pin LED yang positif atau anode itu terhubung ke pin digital 0 seperti itu. Nah, di sini teman-teman sekalian, langkah yang awalnya itu kita harus menginstal dulu driver H340G ini. Nah, driver ini berfungsi untuk device untuk pembacaan si Node MCU di device kita, di komputer kita. Nah, sehingga ini adalah langkah awal untuk memulai project kita. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya banyak di Google ya, banyak di Google untuk driver CH340G ini. Jadi tinggal type saja download driver CH340G untuk Node MCU, seperti itu. Untuk penginstalannya tinggal klik aja. Tinggal klik install, kemudian tunggu, dan setelah itu jika ada pemberitahuan seperti ini, maka itu sudah selesai. Node MCU sudah bisa dibaca oleh device kita. Nah, kemudian langkah kedua itu adalah, nah ini penginstalan driver Node MCU di Arduino. Nah, kalau tadi kan itu driver di device kita, di komputer kita. Nah, kalau sekarang itu driver di Arduino-nya, di Arduino IDE-nya. Nah, langkah pertama itu, teman-teman harus masuk dulu ke Arduino, ke aplikasi Arduino. Kemudian di sana ada menu file. Nah, di menu file itu ada preferences. Nah, setelah itu, teman-teman masuk ke Additional Boot Manager URLs.
Nah, di sana teman-teman cukup memasukkan link yang ini nih, yang ada di layar. Saya kirimkan ya linknya. Oke, sebentar. Ya, sebentar ya. Oke, lanjut dulu. Kayaknya copy link. Iya, maaf, ini koneksinya ya terganggu. Saya ganti koneksi dulu ya. Saya ganti koneksi dulu. Sebentar. Ya, baik. Insya Allah nih, sekarang nggak ada gangguan lagi. Nah, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi langkah kedua itu, kita menginstal driver Node MCU ESP8266 di Arduino IDE. Nah, caranya itu kita masuk ke menu file, kemudian kita masuk ke preferences. Nah, kemudian di sana ada additional board manager URLs. Nah, kita masukkan link yang ini nih, kita masukkan link ini. Nah, setelah itu kita masuk ke menu tools. Kemudian di menu tools itu ada menu board namanya. Nah, di menu board ada board manager. Nah, ini untuk penginstalan dari ESP8266 di Arduino. Nah, setelah itu kita type ESP8266. Nah, kemudian kita install. Nah, ini cukup membutuhkan waktu yang lama ya. Untuk koneksi teman-teman sekalian. Nah, setelah itu sebelumnya di sini kadang itu gagal ya, kadang itu gagal. Tapi ketika gagal itu teman-teman install terus aja gitu sampai berhasil. Nah, kemudian setelah kita menginstal driver ESP8266, maka teman-teman masuk ke menu tools. Nah, kemudian masuk ke menu board. Nah, di sana ada pilihan ESP8266 boards. Ketika teman-teman sudah menginstal driver ESP8266. Nah, kemudian pilih Node MCU 1.0.
Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke source code. Saya share screen terlebih dahulu source codenya. Ya, di sini kita bahas sedikit tentang codingan dari FC strip 04. Nah, pada line pertama itu kita menamakan pin D0 dengan LED. Karena kita memakai LED juga di sini ya, kita memakai LED juga. Nah, kemudian di sini kita di line 2 itu kita menamakan D1 dengan output DO, digital output ya. Nah, pin output DO ini sama dengan D1 itu karena di sini kita menghubungkan antara atau menamakan pin FC04 outputnya dengan D1 gitu. Nah, kemudian kita juga memanggil nama atau memanggil variabel val ini untuk pembacaan si sensor suara nantinya. Nah, di sini juga kita memberikan status kepada pin LED atau memberikan mode ya, bisa sebagai output. Nah, berbeda dengan pin output FC04 itu sebagai input. Karena di sini input kenapa? Karena pin FC04 ini memberikan input nih kepada si microcontroller. Sehingga kita memberikan status input. Sedangkan LED itu sebagai output ya, karena microcontroller itu memberikan output kepada si LED. Nah, seperti itu. Nah, ini serial begin adalah komunikasi antara komputer dan si Arduino. Nah, teman-teman harus menggunakan serial begin untuk nantinya kita membuka serial monitor. Kalau misalkan nggak ada serial begin, itu serial monitornya nggak akan ada nilainya seperti itu. Kemudian di sini di pin 12 ini kita membaca pin output dari sensor suara ya. Kita membaca pin output dari sensor suara. Seperti itu. Nah, kemudian di sini di serial pin LN ini kita memberikan atau menampilkan nilai dari si sensor suara di serial monitor ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada LN ya, print LN. Nah, LN ini adalah fungsinya untuk menampilkan nilai secara vertikal. Kalau misalkan LN ini dihapus, maka dia akan di serial monitornya itu akan nilainya atau tampilannya itu akan horizontal seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan kode if juga nih. Kita menggunakan kode if juga. Nah, jadi jika si nilai sensornya itu low, maka LED-nya itu high. Kemudian kecuali ketika si sensor nilainya high atau nilainya 1, maka LED-nya akan low. Ya, seperti itu. Nah, mungkin kita nyalakan ya untuk demonya. Ya, sebentar ya. Saya akan
Nyalakan webcam saya. Ya, sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Nah, ini adalah mic-nya, ini mic-nya. Nah, ketika saya berbicara itu LED-nya nyala ya. LED-nya nyala. Nah, itu nah ini cara kerjanya. Jadi ketika saya berbicara, maka si mikrofon ini akan mendeteksi suara saya, sehingga ketika mikrofon mendeteksi itu akan mengirimkan output kepada si microcontroller ini. Nah, sehingga ketika mengolah si microcontroller menerima data dari si sensor suara, nah si microcontroller akan mengirimkan output nih ke LED sehingga LED menyala. Nah, itu cara kerja dari sensor FC04 pada kali ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu adalah beberapa pemaparan. Ya, silakan yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusi atau ingin memberikan pengalamannya nih, silakan. Ya. Ya. Bentar ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Muhammad Naufal Muzaffar. Wah, ini pertanyaannya mantap nih. Sekali pertanyaan banyak nih. Keren, keren. Nah, saya mau tanya, bisa kasih contoh yang lain nggak, Mas, dari implementasi sensor suara? Oke. Ya, mungkin satu-satu ya saya jawabnya. Nah, jadi implementasi sensor suara itu sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Nah, seperti di sekarang ada ya lampu yang ketika ditepuk itu dia akan menyala gitu. Nah, itu salah satu dari sensor suara gitu. Nah, kemudian selain diimplementasikan di lampu, kita juga bisa diimplementasikan pada kendaraan. Nah, saya pernah lihat ya, ada kendaraan yang dimana dia dinyalakan itu menggunakan suara gitu, menggunakan suara. Nah, itu beberapa implementasi dari sensor suara. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah apa tujuan dan manfaat dari implementasi sensor suara. Nah, mungkin ini lebih ke tujuan dan manfaat secara umum ya, secara umum. Nah, kalau misalkan kita implementasikan sensor suara diintegrasikan dengan lampu misalkan. Nah, ketika kita menepukkan tangan itu lampu bisa menyala. Nah, itu tujuannya itu agar kita nggak menyalakan lewat saklar gitu. Itu sih secara umumnya ya, itu secara umum dan secara logikanya. Nah, kemudian manfaatnya itu bisa juga ini efisiensi waktu. Sehingga kita tidak perlu memerlukan waktu dan tenaga secara banyak gitu. Nah, sebenarnya manfaat dan tujuan ini tergantung dari proyeknya atau tergantung dari kebutuhan. Nah, seperti itu. Tapi secara umum itu bisa mengefisiensikan waktu dan kinerja seperti itu. Nah, kemudian sistem alur kerja dari implementasi sensor suara. Nah, mungkin ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sensor suara, alur kerja dari sensor suara ini awalnya itu kita mengeluarkan suara, kemudian si sensor ini akan mendeteksi lewat mikrofonnya. Nah, kemudian mikrofonnya itu akan
mendeteksi, dan di sana tuh ada membran ya, ada membran. Nah, jadi besaran suara itu akan menggetarkan membran, sehingga membran itu akan getaran itu akan diubah oleh LM393. Kalau misalkan kita mengacunya kepada FC04 ya. Kalau mengacunya pada FC04. Nah, ketika suara tadi diubah oleh LM393 menjadi besaran listrik, maka dia tuh akan mengirimkan datanya, mengirimkan outputnya dari pin output ke microcontroller. Nah, kemudian ke microcontroller itu akan mengirimkan output nih kepada LED tadi, kepada outputnya. Nah, ini bisa outputnya macam-macam sih ya. Bisa LED ataupun lampu. Nah, jika lampu itu sebelumnya itu harus menggunakan relay terlebih dahulu, karena lampu itu kan dia butuh tegangan 220 volt ya, tegangan rumah lah istilahnya. Nah, jadi berbeda nih dengan LED. Kalau misalnya LED itu hanya membutuhkan tegangan DC ya, yang kecil gitu. Kalau misalkan lampu itu membutuhkan tegangan yang besar. Nah, sehingga kita membutuhkan tegangan rumahan, tegangan 220 volt AC. Nah, kita menggunakan relay kalau misalkan kita implementasikan di lampu. Nah, tapi codingannya itu akan berbeda juga kalau misalkan kita implementasikan di lampu gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa kelebihan dan kekurangan, kelemahan dan keuntungan dari implementasi sensor suara. Nah, mungkin untuk kelebihannya itu berhubungan dengan manfaat tadi, bahwa kelebihannya itu bisa mengefisiensikan waktu dan kinerja. Tapi kekurangannya itu di sensor ini, di sensor suara ini ya, di FC04 ini. Nah, ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan dari Mbak Areta, Mas Mahmudi Rois ya. Apakah bisa kalau dari sensor suara kita ubah ke bentuk teks? Nah, kelemahannya itu di sensor suara FC04 ini dia tidak bisa mengolah suara menjadi bentuk teks gitu. Nah, karena ini hanya mendeteksi besar suara saja. Nah, seperti itu. Tidak mendeteksi frekuensi secara detail. Makanya kita tidak bisa konversi ke teks seperti itu. Nah, itu adalah kelemahan dan kelebihannya. Nah, kemudian apakah mobil Tamiya ya ini, dan robot manusia dan alat robot yang lain ini memiliki implementasi sensor suara ya, Mas? Ini tergantung robotnya. Kalau misalkan robot yang di dalamnya adalah misalkan robot kita membuat robot yang dimana dia bekerja ketika kita memberikan suara. Nah, itu memakai sensor suara. Tapi kalau misalkan robot tersebut itu tidak membutuhkan sensor suara ya, maka ya dia tidak mengimplementasikannya. Nah, mungkin kalau misalkan robot yang bisa dikendalikan jarak jauh itu tidak memerlukan sensor suara ya, karena dia ya dikendalikan secara jarak jauh gitu, memakai device kita. Terkecuali kalau misalkan kita itu mengendalikannya melalui suara. Nah, ini beda lagi nih. Jadi ini tergantung kasusnya sih, tergantung kasus dan projectnya. Nah, mungkin itu Mas Muhammad Naufal. Terima kasih telah bertanya ya. Wah, mantap nih. Ya, sebentar.
Ya, sebentar ya. Ya, mungkin Mbak Areta Putri bertanya nih terkait perbedaan sensor dengan SKU DFR 0034. Nah, sebentar ya. Saya share screen terlebih dahulu nih. Kita lihat dulu sensor SKU itu seperti apa sih. Sebentar. DFR 0034 ya. Ya, sebentar. Ya, screen saya belum kelihatan ya. Sebentar. Itu sebenarnya di sini di, pin apa? Si pin sensor SKU DFR 0034 itu adalah analog ya, analog. Nah, analog sound sensor. Nah, ini analog. Jadi nilainya itu tidak hanya 1 dan 0. Tapi nilainya itu adalah 0 sampai 1024 kalau nggak salah. Nah, itu adalah sensor DFR 0034. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pernya ya, Mbak Areta. Terima kasih telah bertanya. Nah, kemudian ini pertanyaan dari Mbak Areta lagi. Mau bertanya, untuk sensor suara apakah hanya bisa berbasis intensitas suara saja atau sensor suara dapat berupa hal lain seperti mendeteksi suara tertentu saja. Misal hanya bisa mendeteksi suara sirine sehingga suara manusia tidak akan terdeteksi oleh sensor. Nah, sebenarnya ini tergantung sensornya sih, Mbak. Tergantung sensornya. Jadi kalau misalkan sensor ini, sensor FC04 ini, dia tidak atau dia bisa mendeteksi semua suara itu. Dia bisa mendeteksi semua suara. Nah, ini berhubungan juga dengan pertanyaan Mas Mahmudi Rois. Nah, kalau misalkan si FC04 ini kan dia hanya bisa mendeteksi semua suara. Nah, sehingga kita tidak bisa mengkonversikan ke bentuk teks gitu. Nah, ya mungkin seperti itu ya untuk pertanyaan dari Mbak Areta Putri. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan dari Mas Muhammad Naufal Muzaffar. Apa saja komponen yang diperlukan untuk implementasi sensor suara. Nah, ini tergantung proyeknya ya, Mas.
seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita mengimplementasikan suara, integrasikan dengan lampu, maka yang kita butuhkan itu microcontroller. Microcontrollernya itu bisa memakai Node MCU ataupun bisa memakai Arduino ya, bisa memakai Arduino. Kemudian kita juga membutuhkan jumper untuk menghubungkan si komponen-komponennya. Kemudian kita juga membutuhkan sensor suaranya, dan sebagai tambahan kita membutuhkan relay ya, kita membutuhkan relay karena kita akan menghubungkan dengan lampu yang besaran input atau besaran inputnya itu AC ya, 220 volt seperti itu. Nah, jadi tergantung implementasi sensor suara project yang mana yang kita implementasikan. Maka komponen-komponennya itu akan menyesuaikan. Nah, seperti itu, Mas. Kemudian, kalau terkait perbandingan intensitas suara dengan implementasi sensor suara, gimana ya, Mas? Ya, mungkin untuk perbandingan intensitas suara dengan implementasi sensor suara, gimana ya, Mas? Ini kembali lagi ya ke implementasinya ya. Ini kembali ke implementasinya. Ya. Ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya juga, mobil Tamiya dan robotika ini bisa nggak terdeteksi suatu suara yang dia diimplementasikan. Nah, ini tergantung juga sih, intinya bisa. Kalau misalkan kita membuat robot ya, misalkan robotika manusia, membuat robot yang dimana cara kerjanya itu membutuhkan suara. Nah, misalkan kita menciptakan robot rumah yang dimana robot rumah tersebut itu bisa membantu keseharian kita. Nah, misalkan ya. Nah, itu tolong matikan lampu misalkan. Nah, itu bisa untuk mematikan lampu si robot tersebut. Nah, tapi kembali lagi, sensor suara yang kita implementasikan itu yang mana? Kalau misalkan sensor suara yang FC04 ini tidak bisa untuk diimplementasikan di robot yang kita buat tadi. Nah, kalau misalkan robot yang bisa mengklasifikasikan suara itu agak ini ya, untuk harganya itu mahal ya, karena ya dia sesuai dengan fitur yang dia sediakan, sesuai dengan fitur yang dia berikan itu lebih hebat atau lebih canggih daripada sensor ini, suara ini. Nah, mungkin kalau misalkan sensor FC04 ini kita lebih ke project awal atau project langkah awal, sehingga ini cocok nih untuk pemula gitu. Nah, mungkin untuk robotika, ketika kita ingin mengintegrasikan dengan robotika, kemudian dengan robot khususnya itu codingannya juga akan lebih rumit seperti itu. Nah, mungkin itu untuk jawabannya. Nah, itu untuk jawabannya. Nah, terima kasih telah bertanya ya, Mas Muhammad Naufal. Silakan teman-teman jika ingin bertanya, drop di public chat ya.
Ya, mungkin karena tidak ada pertanyaan, kami cukupkan saja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang baru terpikirkan, boleh ya ditanyakan ke email saya. Ya, sebentar. Nah, ini juga ini nih, link tadi saya tidak bisa copy link soalnya tadi lagi share screen ya. Lagi mode presentasi PPT-nya. Ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Ya. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada event kali ini, dan insya Allah untuk selanjutnya ada juga judul terkait implementasi Node MCU pada sensor ya. Selanjutnya itu ada sensor gerak, sensor PIR, dan sensor kelembaban tanah ya. Itu ada pada Januari akhir ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.